Selamat datang kembali di channelku Wawan Kelayapan. Kali ini aku akan share kasus penipuan yang terjadi di Jombang. Kasus penipuan ini untuk penipuan TKI ke Australia. Penipuan ini terjadi pada lebih dari 30 orang calon TKI yang berminat untuk pergi ke Australia. Pelaku ini bernama Ismu Asih, umur 60 tahun. Rumah terlapor di Dusun Juning, Desa Mojo Dhuwur, Kecamatan Mojowarno. Pelaku dilaporkan ke Polres Jombang karena diduga telah menipu puluhan calon TKI. Pelaku dengan modus iming-iming bekerja ke Australia dengan gaji tinggi, gaji antara 50 sampai 60 juta, dan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan menggunakan visa agrikultur. Untuk info lebih lengkap silahkan tonton video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar mendapatkan update info terbaru dari channelku. Korban yang melapor secara resmi ada 3 orang. Yang pertama bernama Muhammad Taufiki, umur 27 tahun. Ia tinggal satu desa dengan terlapor. Awalnya Taufiki mendapat informasi dari cucu Ismu Asih pada akhir Mei 2022 bahwa ibu Ismu Asih itu bisa memberangkatkan TKI. Terus dia datang ke rumah terlapor bersama ibunya awal Juni tahun lalu ya, 2022. Saat itu dia direkomendasikan oleh Ibu Ismu Asih untuk pergi ke Australia. Kata Ibu Ismu Asih terlapor ini ya, ini program pemerintah, visanya nanti agrikultur visa. Terus selanjutnya Ibu Ismu Asih meminta Taufiki untuk membayar total 65 juta agar diberangkatkan menjadi TKI ke Australia. Biaya yang diminta itu antara lain untuk mengurus IELTS atau sertifikasi bahasa Inggris, visa kerja, paspor, dan tiket pesawat, sehingga ibunya Taufik ini mentransfer uang senilai 20 juta untuk pembayaran pertama kepada Ismu Asih pada bulan Juni lalu. Selang beberapa bulan, visanya Taufik ini turun dan Ibu Ismu Asih menyuruh Taufiki atau korban ini untuk segera melunasi sehingga dia bayar kekurangannya 45 juta. Setelah menyetorkan total 65 juta rupiah, Taufiki merasa curiga dengan visa yang ditunjukkan oleh Bu Ismu Asih, sebab visanya itu hanya untuk visa wisata, bukan visa kerja ya. Lantas Taufiki meminta bantuan kepada saudaranya yang bekerja di perusahaan travel yang berlokasi di Surabaya untuk mengecek keaslian visa ini. Setelah dicek, ternyata visanya itu palsu. Kemudian sampai waktu yang dijanjikan untuk berangkat September atau Oktober, Taufiki tidak kunjung diberangkatkan dengan berbagai alasan. Setelah proses yang panjang, mulai Juni sampai Oktober, Taufiki pun memutuskan batal bekerja sebagai TKI di Australia. Dia meminta kepada terlapor Ibu Ismu Asih mengembalikan semua uangnya, karena uang 65 juta itu hasil kerja keras orang tuanya Taufiki sebagai petani di kampung. Namun hingga kini terlapor belum menunjukkan niat baiknya sehingga korban memutuskan untuk melaporkannya ke Polres Jombang. Korban selanjutnya bernama Kacung, 47 tahun, warga desa Kedung Mentawar, Ngimbang, Lamongan. Kacung juga sudah melaporkan Ibu Ismu Asih ini ke Polres Jombang pada 13 Desember 2022 tahun lalu ya. Kacung mengaku kenal dengan Bu Ismu melalui temannya. Ia datang ke rumah terlapor awal April 2022 dengan iming-iming modus yang sama dengan Taufiki ke Australia di bidang perkebunan dan pertanian. Bu Ismu bilang ini program pemerintah ya. Kacung diyakinkan dengan selembar kertas job offer atau tawaran kerja. Katanya hasil rapat dengan menteri, katanya dibutuhkan 5.000 orang di seluruh Indonesia untuk ke Australia. Ya sama dengan korban sebelumnya,
Kacung diminta membayar 65 juta kepada Ismu. Saat itu dia bersama korban asal Bengkulu dan Nganjuk, berarti 3 orang ya, bersepakat dengan terlapor hanya membayar Rp 30 juta rupiah. Kekurangannya akan dilunasi setelah bekerja di Australia dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah kepada Ismu. Jadi untuk korban kedua ini, karena dia tidak punya uang 65 juta, dia menyetor total 30 juta dan sebagian dijaminkan sertifikat rumah sebagai kurangannya dan akan dilunasi setelah sampai di sana. Namun sampai saat ini dia tidak pernah menerima bukti fisik, sertifikat, visa maupun tiket pesawat itu. Jadi para korban ini semakin curiga ya, karena Bu Ismu terlapor ini beberapa kali menunda keberangkatan ke Australia. Selanjutnya, korban mengecek visa itu pakai aplikasi di kedutaan. Ternyata visa itu tidak terkonfirmasi oleh kedutaan. Bukti bookingan tiket pesawat ternyata sekedar bookingan, jadi cuma di booking tapi tidak dibayar ya. Akhirnya, para korban memutuskan mundur dan meminta uangnya kembali. Korban mengaku sudah berulang kali menagih uangnya ke rumah terlapor, tapi berulang kali pula hanya diberi 500.000 sekedar untuk transport pulang, sehingga uangnya yang belum dikembalikan terlapor total ada sekitar 23 juta, padahal uang itu hasil meminjam di bank. Dan sertifikat tanah korban juga masih di tangan terlapor. Korban yang ketiga bernama Setia Wahyudi, 46 tahun, mengaku curiga setelah proses pemberangkatannya ditunda berkali-kali, berarti seperti korban-korban sebelumnya ya, selalu ditunda dan ditunda. Warga dusun Karang Menjangan, desa Karangwinongan, kecamatan Mojoagung ini bahkan sudah mentransfer 60 juta. Ia bercerita awalnya kepencut dengan tawaran ini dari salah seorang temannya di Mojokerto. Ya, disampaikan temannya dari Mojokerto ini bahwa di Jombang ada jasa rekrutmen TKI dengan gaji fantastis, dari yang dijanjikan tadi ya 50-60 juta. Setelah tanya-tanya kemudian dia mendaftar kepada Ibu Ismu Asih ini dan di DP 5 juta Maret sampai terus setelah beberapa bulan diminta lagi sebesar 60 juta. Karena tidak punya uang, akhirnya Wahyudi mentransfer lagi 5 juta seminggu kemudian. Jadi kan dia ditagih 60 juta tapi karena belum punya uang diangsur ya, jadi seperti itu. Terus saat dia ketemu Ibu Ismu Asih ini ditunjukkan beberapa dokumen yang perlu diurus untuk kerja di Australia. Salah satunya visa. Tapi dengan berat hati dia menyatakan bahwa dia tidak punya uang. Gajinya sebagai sopir travel tak mencukupi untuk membayar sisa biaya tersebut. Jadi kan biayanya 65 juta, itu baru dibayar 5 juta dan dibayar lagi 5 juta, jadi baru 10 juta ya. Akhirnya korban karena kekurangan uang memberanikan diri untuk hutang di bank sebanyak 40 juta rupiah. Dan setelah ditransfer itu 40 juta rupiah itu, dia mendapat informasi bahwa siap berangkat beserta peserta yang lainnya. Namun syaratnya harus melunasi pembayaran. Jadi total kan baru dibayar 10 dan 40, berarti baru 50 juta ya. Akhirnya terakhir dia transfer lagi 10 juta untuk pelunasan. Melihat proses itu dia belum curiga, jadi masih yakin kalau dia akan berangkat, sebab pelaku sangat meyakinkan ya, menjanjikan, termasuk jadwal pemberangkatan sudah ditentukan sekitar Agustus. Namun hatinya dilanda mulai gelisah, mulai curiga ya, karena jadwalnya ditunda-tunda. Berarti seperti pengalaman korban-korban sebelumnya itu jadwalnya selalu ditunda. Kemudian dia ditawari job lain ke Korea, tapi karena dia tidak mau dan merasa janggal, kemudian dia datang ke rumah terlapor Ibu Ismu Asih tadi ya, di Dusun Juning, terus ditawari lagi untuk kerja ke Inggris. Tapi akhirnya korban ini membatalkan dan tidak ikut proses papar dia. Jadi dia ini karena ditawari ganti-ganti negara ya, ganti ke Korea, ganti ke Inggris, malah dia akhirnya ragu dan dia meminta uangnya dikembalikan sepenuhnya. Tapi karena kesana terus dan datang kembali ke rumahnya dan tidak dikembalikan, hanya dikembalikan 5 juta, jadi
Akhirnya dia melaporkan kasus ini ke Polres Jombang. Jadi total ada 3. Perkembangan kasus sampai saat ini yang aku tahu dari Januari kemarin ya, itu masih mendalami kasus dugaan penipuan TKI ini. Setelah memeriksa 3 saksi korban tadi ya, polisi juga memeriksa Aminatus Solihah atau Ika. Ika sendiri diperiksa tuh tanggal 3 Januari malam. Pada polisi dia mengaku bekerja untuk ibunya, berarti ini anaknya ya, dan bertugas sebagai maklar yang membantu pengurusan tenaga kerja ke luar negeri. Dia juga mengaku jadi korban penipuan, jadi mungkin maksudnya dia nggak tahu kalau ini penipuan, jadi dia ikut kerja sama ibunya. Jadi dia mengaku bahwa dia juga korban. Seperti yang diberitakan sebelumnya, puluhan orang jadi korban penipuan jasa rekrutmen TKI luar negeri. Total kerugian sekitar 1,9 M. Jadi mungkin di total dari 30, sekitar 30-an korban ini yang berhasil digasak sama Bu Ismu Asih itu totalnya 1,9 M. Ibu Ismu Asih tak memberikan alasan dan pemberitahuan resmi mengapa ia tak bisa hadir. Jadi sudah dipanggil ya, tapi dia tidak bisa hadir. Namun dari informasi yang didapat penyidik, terlapor kini sedang berada di Jakarta karena ada keperluan. Karena ini panggilan pertama, penyidik akan kembali menjadwalkan pemanggilan kedua. Jadi ini udah dipanggil yang pertama, tapi karena terlapornya sedang tidak ada di Jombang, jadi dilakukan pemanggilan kedua. Jadi ini seperti modus yang aku sebelumnya ceritain ya, sebelumnya di konten aku sebelumnya, bahwa ada 5 ciri-ciri penipuan ya seperti ini. Hindari calo kan, hindari calo. Jadi ini kan karena lewat calo, kita tidak langsung proses ke PT. Jadi kemungkinan untuk tertipu itu sangat besar kalau kita lewat calo, dan ini juga tidak jelas PT-nya mana, diberangkatkan PT mana kita tidak jelas, lewat calo, terus diiming-imingi dengan gaji fantastis, dengan gaji tinggi. Ya emang di Australia itu terkenal dengan gajinya yang tinggi, tapi kalau dengan iming-iming gaji yang tinggi dengan proses yang mudah itu sangat susah ya. Apalagi visanya ini kan belum deal tapi sudah berani mempromosikan, berani bilang memberangkatkan. Jadi kita harus cari info sebanyak-banyaknya agar kasus ini tidak terulang kembali. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang membutuhkan agar lebih berhati-hati dalam pemilihan calo atau pemilihan PT untuk proses kerja ke luar negeri. Jika video ini bermanfaat, subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Terima kasih.